Ya, teman-teman sekalian, jagat maya sedang ramai nih dengan berita tentang seorang guru di Sibolga yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji, melakukan penistaan terhadap agama lain. Wah, parah nih teman-teman. Kita simak dulu videonya. Dugaan penista agama ajar siswa, alumni SMA N3 Sibolga. Jangan rusak tatanan ideologi NKRI. Kapsek SMA Negeri Sibolga, Ibu Idawati Siregar ya Bu. Di media sosial ini udah rame nih sekolah kita nih Bu, dari oknum guru yang diduga melakukan live streaming dari TikTok ya mengenai agama ya. Kira-kira kemarin juga Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara sudah melakukan sidak ke sekolah ini. Mungkin Ibu tidak kenal waktu itu mungkin. Oh kenal, oh ya. Ya, ketepatan kami sudah melakukan wawancara dengan beliau. Nah, sekarang dari pihak sekolah tindakan apa yang sudah diperbuat terhadap oknum yang melakukan penistaan terhadap sesuatu agama? Ya, siap Pak. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Mohon izin, ketika saya selaku pimpinan di sekolah ini mengetahui informasi tersebut, saya langsung memanggil guru yang bersangkutan, menanyakan langsung ke yang bersangkutan terkait isi dari ataupun konten yang ada di media sosial tersebut. Beliau mengakui. Kemudian saya selaku pimpinan telah memberikan pembinaan, bahkan sudah 2 kali saya lakukan pembinaan di ruang saya saat itu didampingi oleh Pak Bayes Tanggong selaku PKS Siswan dan Ibu Elisa selaku PKS Kurikulum. Jadi kita berempat di ruangan saya. Kemudian setelah itu juga cabang dinas wilayah 10 juga telah memanggil guru yang bersangkutan, dan saya juga pada saat itu ada di sana. Saya dampingi instruksinya dari saya pribadi selaku mohon izin yang beragama Muslim dan juga selaku pimpinan di sekolah ini. Instruksi dari saya waktu itu dan kemarin juga itu saya instruksikan agar guru yang bersangkutan memohon maaf pada saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim, terkhusus kita yang ada di sekolah ini. Karena biar bagaimanapun kita Sibolga Tapanuli Tengah itu tidak terlepas dari heterogen kita, Pak. Jadi kita bukan homogen, kita heterogen, kita NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita di sini ingin kebersamaan, keakraban kita di sini tetap terjalin, karena ini adalah SMA Negeri 3 Sibolga, ini adalah sawah hadang kami gitu. Jadi di hari Jumat kemarin juga Pak Kadis sudah langsung datang ke sini memberikan wejangan, memberikan pembinaan kepada kita semua. Bapak Ibu guru, hanya saja memang guru yang bersangkutan tidak hadir pada saat itu. Jadi beliau tidak bisa mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan begitu. Dan mohon izin, kemarin juga di tanggal 11 Agustus di rapat Dewan Guru sekaligus kita buat sesi untuk Bapak tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, permohonan saya pribadi dan juga selaku pimpinan agar guru tersebut memohon maaf, meminta maaf gitu. Tapi memang di hari Senin kemarin beliau tetap dengan pendiriannya, beliau tidak bersedia, mohon izin, beliau tidak bersedia memang memohon maaf. Alumni menolak kehadiran oknum guru FT yang diduga menistakan agama untuk mengajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sibolga. Hal itu disampaikan langsung alumni SMA Negeri 3 Sibolga Herianto Sianturi, Fiona Angel Glorika Sianturi, Andri C. Malau, Antoni Lumbantoruan, Robert Huta Galung, R. Martin Manalu, dengan mendatangi sekolah tersebut Selasa 12 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Fiona Sianturi dengan tegas menyuarakan agar Kepala Dinas Pendidikan Sumut maupun Kepala Sekolah SMA N3 Sibolga menonaktifkan oknum guru FT dari kegiatan belajar mengajar. Mengingat, FT masih menjalani proses hukum atas laporan dugaan menistakan agama pada akun media sosialnya secara live streaming. Alumni berprestasi yang berhasil menyabet pertukaran pelajar skala internasional tersebut menyampaikan, permintaan itu didasari rasa kekhawatiran terhadap oknum guru tersebut juga akan mengajarkan faham yang bertentangan dengan ideologis Indonesia kepada siswa. Senada dikatakan alumni lainnya, Andri Malau mengungkapkan, papan bunga yang menghiasi lokasi SMA N3 Sibolga merupakan sanksi sosial kepada FT maupun kepada siapapun yang menciptakan intoleransi di kota Sibolga. Dia menegaskan, jika oknum FT masih diizinkan mengajar di kelas maka para alumni akan meminta siswa untuk keluar kelas saat mata pelajaran ekonomi berlangsung. Mantan anggota DPRD Kota Sibolga itu juga menyampaikan, para alumni mendukung serta mendorong agar proses hukum dugaan penistaan agama yang telah dilaporkan Gampi Sibolga pada 31 Juli 2025 lalu mendapat penanganan serius dari Polres Sibolga guna memberikan efek jera bagi terduga maupun kepada warga lainnya yang mencoba merusak tatanan ideologi Pancasila. Dia mengecam bagi siapapun yang tidak merawat simpul Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia memiliki pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dari ragam agama yang berbeda-beda. Sementara itu, Kepala SMA N3 Sibolga Idawati Siregar mengungkapkan, dirinya telah memberikan tindakan tegas kepada FT dengan mencopot jabatannya sebagai Wakil Kepala Sekolah, Wakasek. Disampaikannya, ada
Adapun sanksi tegas itu dilakukannya untuk mempermudah proses hukum yang akan dijalani. Juga mengenai permintaan alumni agar FT tidak lagi masuk kelas, Kepsek SMA N3 Sibolga mengatakan akan berkoordinasi dan selanjutnya menunggu perintah dari Kacabdi Sibolga Tapteng. Dalam kesempatan itu, Idawati menyampaikan penolakan keras terhadap tindakan intoleransi apalagi jika yang bersangkutan menyandang profesi sebagai guru. Kontributor Caung Tobing bersama Rosiana Anugerah Huta Barat juru kamera dari Pagi saudara pemirsa TVSIP di mana saja berada. Pagi ini kami berada di depan SMA Negeri 3 Sibolga. Kita lihat sekarang situasi di depan jalan raya, persis di depan SMA Negeri 3 Sibolga sudah banyak terpambang papan bunga yang mana isinya adalah pecat penista agama dari SMA 3 Negeri Sibolga. Jauhkan perusak kerukunan umat beragama dari lingkungan pendidikan. Kita lihat berbagai papan bunga sekarang sudah banyak dipasang oleh baik dari kalangan alumni atau mantan-mantan di SMA Negeri 3 Sibolga. Suasana di SMA Negeri 3 Sibolga ini sekarang kita lihat para satpam menutup pagar pintu agar para masyarakat yang akan memberikan dukungan terhadap laporan dari gerakan. Di sebuah pagi yang biasanya tenang di Jalan Lejen Suprapto, Kota Sibolga, pemandangan berbeda menarik perhatian warga. Tepat di depan SMA Negeri 3 Sibolga, deretan papan bunga berdiri tegak, warna-warni mencolok, seakan berbicara kepada siapa saja yang lewat. Bukan ucapan selamat atau doa bahagia seperti biasanya. Papan-papan bunga itu memuat kalimat tegas, protes, tuntutan, dan kekecewaan. Isinya sama, meminta seorang oknum guru ekonomi berinisial FT segera dicopot dari tugas mengajar. Alasannya, dugaan penistaan agama yang mencuat dan memicu reaksi keras dari para alumni. Beberapa papan bunga bahkan berukuran jumbo. Satu diantaranya dikirim oleh Andri C. Malau, mantan anggota DPRD Kota Sibolga. Di situ ia menuliskan kenangan masa sekolah yang penuh tawa dan kebersamaan, tanpa pernah mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Di sekolah ini kami pernah duduk belajar bersama, tertawa gembira, dan bolos rame-rame tanpa membahas perbedaan agama, tulisnya. Kalimat-kalimat yang tertera di papan-papan bunga itu jelas menyuarakan tuntutan, pecat penista agama dari SMA Negeri 3 Sibolga dan jauhkan perusak kerukunan umat beragama dari lingkungan pendidikan. Tagar jaga perdamaian, jaga Pancasila pun tersemat sebagai penegasan pesan mereka. Informasi yang dihimpun menyebut, papan-papan bunga itu memang sengaja dikirim oleh para alumni SMA Negeri 3 Sibolga sebagai bentuk protes dan desakan agar kepala sekolah mengambil tindakan tegas. Mereka berharap, selama proses hukum berjalan, oknum guru tersebut dinonaktifkan dari kegiatan belajar mengajar. Warga yang melintas tak kuasa menahan rasa penasaran. Ada yang melambatkan kendaraan, ada pula yang berhenti sejenak untuk membaca pesan di papan bunga. Meski tidak sampai menimbulkan kemacetan, suasana di sekitar sekolah terasa berbeda hari itu. Penuh sorot mata, penuh tanda tanya, dan penuh pesan yang ingin disampaikan. Dari Kota Sibolga, Caung Tobing dan Rosiana Anugerah Huta Barat, juru kamera, melaporkan untuk SIP TV. Kami juga melihat dari Andri Malau, alumni SMA Negeri 3 Sibolga tahun 2002, memberikan dukungan atau papan bunga di sekolah SMA Negeri 3 Sibolga yang berisi kami pernah duduk belajar bersama, tertawa gembira, dan bolos rame-rame tanpa membahas perbedaan agama. Ini isi daripada papan bunga yang telah dikirimkan oleh Andri Malau. Andri Malau ini pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Sibolga. Viral pernyataan guru Gembul bahwa sekolah Islam itu seringkali lebih buruk dari sekolah Kristen. Beliau sendiri pernah ngajar 12 tahun lebih di 21 lembaga yang berbeda mulai dari TK sampai universitas dan mengampu 9 pelajaran. Alasan pertama kenapa sekolah Kristen itu lebih unggul dari sekolah Islam adalah bagaimana mereka berpikir tentang latar belakang kenapa suatu sekolah itu harus didirikan. Menurut sekolah Kristen ada 2 alasan. Pertama adalah mencerdaskan bangsa dan mencetak
kader-kader yang baik. Makanya harus ada persiapan yang sangat matang, mulai dari sistemnya, keuangannya, donasinya, guru dan stafnya juga harus berkualitas. Nah, tujuan yang kedua adalah bisnis. Kenapa bisnis? Supaya sekolahnya bisa bertahan mandiri secara finansial dan nggak bergantung ke pemerintah. Sementara katanya kalau sekolah Islam pikirannya lebih ke jangka pendek aja gitu. Jadi kayak ya udahlah kita kuliah aja dulu sekolahnya, asalkan dengan niat, dengan ikhlas, pasti nanti sama Allah dikasih jalan, pasti ada rezekinya. Itu juga kalau ada guru yang ngelamar dari awal tuh udah diomongin soal bab keikhlasan. Ibu yang ikhlas aja ngajar, ini kan amal jariah, jangan dulu money oriented, kalaupun gaji seadanya, yang penting ada tabungan nanti di akhirat. Jadi tuh mereka selalu menjual akhirat dan agama untuk menutupi kelemahan dan kesalahan. Akhirnya karena guru digaji seadanya, maka ngajarnya pun ala kadarnya dan kualitas lulusannya pun biasa adanya. Udah gitu katanya kalaupun biaya sekolahnya lumayan mahal, yang sejahtera tuh bukan gurunya tapi yayasannya. Karena juga guru gembul tuh ngajar di 1 tahun ajaran yang sama di satu sekolah Islam sama satu sekolah Kristen. Dari sekolah Islam tuh ngajarnya 26 jam tapi digajinya cuma 350.000, terus dengan potongan batik segala macam tuh cuma tinggal 315.000. Sementara kalau di sekolah Kristen tuh ngajarnya 8 jam, dapat gajinya 1 jutaan lebih, termasuk kalau misalkan dia bikin ini itu dengan baik, ada bonus lagi. Padahal dua sekolah ini tuh bisa dibilang sama-sama besar loh. Jadi intinya kalau yang sekolah Kristen tuh mereka berani untuk bayar mahal demi kualitas gitu. Tapi kalau yang sekolah Islam tuh guru ditres gimana caranya, tapi bayarannya tetap aja kecil. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Ya, untuk sekalian kita telah menyaksikan bersama-sama ya video yang lagi viral di media sosial ya, kasus seorang guru yang sekaligus dia adalah wakil kepala sekolah di Sibolga ya. Tindakannya saat live di TikTok yang diduga menista agama lain telah memicu reaksi keras dari alumni sekolah ya. Mereka menuntut teman-teman, mereka menuntut keadilan, mereka meminta agar guru tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ya. Kekhawatiran para alumni ini sangat beralasan teman-teman. Mereka khawatir ajaran guru tersebut dapat membahayakan siswa-siswi di sekolah. Dan saya sangat setuju teman-teman ya. Kita semua sepakat ya, pendidikan adalah fondasi penting bagi generasi penerus bangsa kita. Oleh karena itu, lingkungan sekolah haruslah aman ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ya. Ya, kita berharap pemerintah terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini ya dengan bijaksana dan adil ya, demi terciptanya kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat ya. Kita juga berharap teman-teman ya, kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan ya. Dan di akhir video tadi juga kita sudah menyaksikan kesaksian dari seorang muslimah ya, yang merasa bahwa sekolah Kristen memberikan pengalaman yang lebih baik baginya ya. Luar biasa ya. Ini adalah sebuah testimoni yang patut kita apresiasi ya. Mari kita jadikan ini sebagai motivasi ya, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah ya, tanpa memandang latar belakang agama ataupun kepercayaan. Ya, harapan kita sederhana saja teman-teman. Semoga kedepannya tidak ada lagi oknum guru yang intoleran dan menista agama lain ya. Mari kita ciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif ya bagi semua anak bangsa ya. Dengan begitu kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih sejahtera. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.